فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam sejak dipulangkan dari Bani Sa'ad atau dari ibu persusuannya, ya, dari Halimah, dipulangkan karena terjadinya peristiwa pembelahan dada, dikembalikan kepada ibunya hingga usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya hingga usia 8 tahun pun kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Dan akhirnya sampailah beliau ke pangkuan paman, ya, Abu Thalib, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan demikian awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, penuh dengan lika-liku, tidak mudah, masa kecil yang cukup sulit, ya, bahkan ketika diasuh oleh pamannya, sebagaimana telah kita baca bahwa Abu Thalib ini bukanlah orang yang cukup, ya, dari sisi rizki. Dia orang yang banyak tanggungan, ya. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan yang prihatin. Kalau kita ungkapkan, ya, kehidupannya awalnya memang harus prihatin dulu, ya. Dengan penuh keprihatinan, dengan awal yang demikian, kemudian nanti Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan yang berbeda di kemudian hari. Dan kemarin juga telah disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh sang paman ini, ya, beliau adalah sosok anak yang qanaah, apa adanya gitu, tidak banyak menuntut. Dan sebetulnya satu kebahagiaan bagi seorang muslim, ya, ketika memang diberikan jiwa qanaah, nerimo, kalau istilah Jawanya nerimo dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir dalam riwayat Muslim, ya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh bahagia, senang sekali, beruntung siapa itu orang yang masuk Islam, ya, masuk Islam. Ini kunci bahagia pertama. Kemudian ruziqa kafafan, ya, kemudian diberi karunia untuk bisa menjaga diri, ya, enggak minta-minta. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dijadikan orang yang qanaah, nerima apa adanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ya.
bersyukur apa saja yang Allah Subhanahu wa taala beri, bersyukur. Jadi bukan ukuran kebahagiaan seorang muslim itu dengan banyak atau sedikitnya harta, tidak. Ya. Banyak orang hartanya banyak, stres, ya. Tidak tenang hidupnya, bingung. Ya. Mungkin diantara kebingungannya juga bingung bagaimana caranya menghabiskan duitnya, karena nggak habis-habis gitu. Mau dibagi eman-eman, ya. Nggak dibagi-bagi numpuk. Ada orang yang Masya Allah hidupnya sederhana luar biasa, tapi tenang. Jadi karena betul-betul qanaahnya tinggi dan tawakalnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin utangnya banyak, ya, mungkin saja utangnya banyak, tapi yakin bahwa setiap orang yang berhutang, ya, dan memang berniat untuk mengembalikan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan bantu, akan mudahkan untuk mengembalikan uang itu. Imma mungkin nanti di kemudian hari Allah berikan rizki yang tidak terduga-duga, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati orang yang ngutangi ini berubah pikiran, ya, untuk kemudian mengikhlaskan hutangnya, atau dengan cara-cara lain yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Jadi intinya, ya, bagaimana kita juga berusaha untuk bisa qanaah dan banyak bersyukur dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sedikit maupun banyak, ya, sedikit maupun banyak. Sekalipun mungkin banyak hal-hal yang tidak kita kehendaki itu terjadi, ya, ya mungkin kita kepengin, ya, punya keturunan yang soleh, solehah, mungkin bayangannya Masya Allah, ya, bayangannya Masya Allah. Bisa mungkin kepengen punya anak yang hafidz Quran, ya, ganteng, kalau perempuan ya cantik gitu, dengan berbagai macam idealismenya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak karuniakan yang demikian, yang tidak seideal yang kita pikirkan gitu. Jangan sampai yang kita pikirkan itu kok tidak sesuai dengan kehendak saya. Tapi lihatlah dulu kelebihan yang sudah Allah berikan, ya. Adapun yang belum, ya, tercapai, yang belum kita dapatkan, berbaik sangkalah kepada Allah, ya, berarti memang ini yang terbaik untuk saya, ya, ini yang terbaik untuk saya. Maka ya mungkin sebagai faedah, ya, salah satu adab ketika kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan, ya, tidak melampaui batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ketika berdoa. Di antara bentuk melampaui batas disebutkan oleh para ulama adalah terlalu merinci ketika doa. Rinci banget doanya, ya. Contoh, sebetulnya kita kalau pengen rizki itu kan cukup, ya, ya Allah berikan kepada saya rizki kecukupan, selesai, ya kan? Nanti Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita, ya, cukup. Maka doa Nabi itu kan nggak panjang-panjang, ya, pendek. Doa yang paling sering juga Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah, berikan di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga minta kebaikan. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami, jagalah kami dari azab siksa neraka. Umum sekali sudah. Ya. Kita minta rizki di dunia ini juga nggak terlalu merinci sebetulnya adabnya. Ya. Nanti Allah yang menentukan rizki kita ini cukupnya seberapa. Nggak usah merinci, ya Allah, saya kepengen punya mobil, mereknya apa, ya, warna ini, ya, rumah tipe berapa, kalau bisa harganya yang murah, di mana, nggak usah dirinci. Mintalah kalau kita butuh tempat tinggal, mintalah tempat tinggal. Allah nanti akan tentukan di mana tempat tinggal yang paling baik untuk kita. Kita butuh kendaraan, mintalah kemudahan untuk punya kendaraan. Nggak usah ngerinci mereknya, nggak usah ngerinci modelnya. Allah yang nanti tentukan yang terbaik untuk kita itu apa? Sing larang apa sing murah? Mungkin memang bagusnya kita punya mobil yang enggak terlalu mewah, kan kepenak pajaknya larang gitu kan ya. Atau mungkin nanti baiknya seperti apa tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga ya misalkan ya para wanita, ya, biasanya kalau doa minta suami itu jangan masya Allah dowo banget. Ya Allah, saya kepengen punya suami yang tampan, hafidz Quran, kalau bisa ustadz, ya, bisa ini, bisa itu, panjang sekali. Belum tentu bahwa apa yang dia kriteriakan itu semuanya baik untuk dirinya. Belum tentu. Ya, cukuplah minta sosok lelaki yang soleh, sudah. Allah nanti menentukan soleh untuk dia itu seperti apa nanti, ya. Itu sekedar faedah supaya kita apa? Qanaah nantinya, jadi menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena tidak semua sikap idealis yang seperti itu nantinya mendatangkan kebaikan bagi siapa-siapa yang meminta, ya. Itu sekedar adab dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan lanjutkan membaca perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tentunya beliau berada di asuhan pamannya Abu Thalib. Berikutnya adalah tentang safar beliau, ya, safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pamannya ke Syam untuk berdagang dan pertemuannya dengan sang pendeta yang dikenal dengan namanya Bahira, atau mungkin sebagian menuliskannya Buhaira. Disebutkan dalam kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, wa arada Abu Thalib an yakhruja bi tijaratin ila Syam fi 'airi Quraisy. Ketika Abu Thalib itu ingin keluar, ya, safar perjalanan jauh untuk dagang ke negeri Syam. Ini perjalanan dagang yang dulunya dirintis atau dicetus oleh Hashim, ya, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke Syam berarti ketika sedang musim panas, ya, ketika sedang musim panas. Dalam rombongan suku Quraisy, ya, rombongan suku Quraisy.
Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam ithnatai asyrata sanah wa qila syahraini wa asyarata ayyam. Dulu umur Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu adalah 12 tahun. Ya, masih 12 tahun umurnya. Dan ada yang mengatakan 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Lengkapnya begitu. Fasta'dhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaqahu. Ya, tentu umur 12 tahun mau ditinggal oleh yang ngasuh pamannya karena saat itu sudah nggak ada orang tua lagi, tinggal mungkin bisa dikatakan satu-satunya yang sangat peduli dengan beliau adalah pamannya. Tentu rasa ketika mau ditinggal jauh, ya, karena tentu perjalanan ke Syam ini tidak sebentar, ya, berbulan-bulan. Ini musim panas, tidak sebentar. Maka ista'dhama, jadi rasanya berat, ya, mau ditinggal jauh itu beratnya luar biasa. Ya, ista'dhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firaqahu, berat untuk berpisah dengan pamannya dalam jangka waktu yang lama. Faraqqa alaihi wa akhadahu ma'ahu. Akhirnya Abu Thalib ini, ya, mungkin kalau kita katakan ya terenyuh gitu ya. Apa istilah orang Jawa, merbes mili. Sedih juga gitu, ini ponakan kesayangan ditinggal lama lagi. Siapa yang mau jaga nanti? Akhirnya keputusannya diajak, dibawa, ya, dibawa dagang jauh, ya, Masya Allah. Dan ini ada satu tarbiyah sendiri ya, bahwa ini mengawali bagaimana Nabi SAW dididik untuk bisa kuat, ya, dalam menempuh jarak yang jauh, karena nantinya beliau juga pasti akan mengalami hal-hal yang demikian, hijrah jauh, ya, perang dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pendidikan di sini bagaimana supaya fisiknya itu kuat, ya. Karena memang setiap orang yang punya andil dan jasa besar untuk umat ini pastinya nanti akan banyak berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya. Coba, maaf ya, contoh ustadz, seorang alim, ya, dengan ilmunya muter-muter dari satu kota ke kota yang lain. Kalau sudah datang ke satu kota, mungkin kalau kita katakan kayak dires gitu. Dires itu direpotkan, ya. Ada ustadz dari luar kota datang ke Purwokerto misalnya, ya, ke Purwokerto. Nanti kalau sudah kedengeran ada ustadz yang ke Purwokerto, Purbalingga jaluk jatah, Cilacap jaluk jatah, ya, nanti yang lainnya jaluk jatah. Ke Purwokerto mungkin cuma 1-2 hari, dari pagi sampai malam muter. Ba'da subuh di sini, nanti jam 10 di mana, ba'da zuhur lagi, ba'da asar, ba'da maghrib, nek bisa ba'da isya sisan. Itu kalau nggak kuat, Masya Allah, ya. Nah, dulu saja ketika belajar, ya, kemudian ada seorang teman yang diminta untuk menemani, sekedar menemani seorang ustadz untuk sekedar membawakan tasnya saja, bawakan tas muter-muter area Jabodetabek. Itu teman saya sudah mengatakan, saya saja yang cuma bawain tas saja udah mau pingsan, ustadznya kuat banget gitu. Nanti setiap waktunya ada jadwal untuk ngisi kajian.
Memang dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Ya, demikian juga dengan Nabi SAW, nantinya di kemudian hari beliau itu akan menguras tenaga perjuangannya. Maka diajaklah oleh Abu Thalib ke Syam, ya. Dan kita pernah sebutkan negeri Syam, ya, cakupannya untuk hari ini di 4 negara kurang lebih, yaitu di Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Itu cakupan negeri Syam untuk hari ini. Falamma nazala raqbu qariban min madinati Busra ala masyarifis Syam, kharaja ilaihim ahadu kibari ruhbanin Nasara. Ketika rombongan sudah memasuki kota Syam, ya, atau sudah masuki kota Busra, ya, yang ada di pinggiran negeri Syam, ada salah satu pendeta besar, ya. Jadi pendeta terkenal di sana keluar menemui rombongan. Wa huwa Bahira ar-Rahib, yaitu pendeta Bahira. Fatakhallala fil raqbi hatta wasala ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhadha biyadihi. Terus pendeta ini merangsek, ya, masuk ke rombongan, di sela-sela rombongan, pokoknya gimana caranya merangsek masuk sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang saat itu tentunya belum jadi nabi, ya, belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendeta ini maksa masuk sampai kepada Nabi dan diambil tangannya. Wa qala hadza sayyidul alamin, hadza rasulu rabbil alamin, hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Kemudian mengatakan, ini pemimpin alam, pemimpin manusia nantinya. Ini utusan Rasul dari Rabb semesta alam, dan dia ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini ucapan pendeta, ya, ucapan pendetanya si Bahira tadi, ya. Tentu mendengar yang seperti ini, kan kalau rombongannya tidak tahu menau, ya, kalau anak ini adalah calon nabi, nggak ada yang tahu. Cuma pendeta ini tahu, ya, pendeta ini tahu ini calon nabi, paham dia, maka dibela-belain, kalau mungkin kita mengatakan, ya, dibela-belain, keluar kemudian ngerangsek ke jamaah gimana caranya dapat ketemu dengan anak ini. Ya, langsung dikabarkan ini nantinya seorang nabi. Nah, kalau mengabarkan ini calon nabi, ini bukan kabar sepele, ya, bukan kabar ringan, ini kabar luar biasa, ya, kabar luar biasa. Ya, kayak seandainya sekarang ada orang ngomong, wah, anak ini sesuk jadi presiden gitu. Orang tuanya kan, oh, apa iya gitu, ya. Ini bukan sekedar presiden, ini besok jadi nabi. Maka orang-orang bertanya, wa ma'allamaka bidzalik, tahu dari mana? Ya. Tahu dari mana kalau ini nabi, besoknya jadi nabi? Qala innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan. Kalian ketika beranjak dari Aqabah, tidak satu pun batu dan tidak satu pun pepohonan kecuali batu dan pohon itu sujud,
Ya, ketika rombongan ini lewat, melewati bebatuan, melewati pepohonan, pohon sama batu ini sujud. Sujudnya kayak apa? Allahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak bisa gambarkan sujudnya, karena nggak diceritakan detail. Ya, ya entah dengan apa yang dilihat oleh Bahira ini, ya. Ya entah mungkin pas lagi lewat witeman dan kerunduk setitik apa gimana, ya. Allah alam bisawab. Pandian watune mandan jengking apa kepriwe, Allah alam bisawab. Ya. Yang jelas disebutkan di sini terlihat bahwa pepohonan dan bebatuan itu sujud. Wala yasjudani illa linabi, dan tidak mungkin batu pohon itu sujud kecuali kepada seorang nabi. Ya. Tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentu sujud pada dasarnya adalah peribadahan yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kepada sesama makhluk sama sekali, apapun itu. Ya. Tidak boleh. Tentu sujud di sini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin batu sama pohon itu sujud kecuali sujudnya ketika ada seorang nabi. Wa inni a'rifu bi khatamin nubuwati asfal min ghutrufi katifihi mithlut tufahah. Dan saya mengenali dia ini, ya, mengenali dia dari adanya tanda-tanda kenabian yang ada di bawah pundaknya, di bawah punggungnya, bentuknya seperti apel. Ya. Ada benjolan bentuknya seperti apel. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan kami tahu tanda-tanda itu dari kitab-kitab kami. Ya. Jadi kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil, memang sudah menyebutkan tentang adanya kedatangan seorang nabi nanti di akhir zaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antaranya dalam surat Al-A'raf, ya, ayat yang ke-157. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang beriman itu siapa, ya, siapa itu orang-orang yang beriman. Maka Allah sebutkan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, ada sebelumnya di dalam kitab Taurat dan Injil memang. Ya. Namun tentunya entah apa yang terjadi, ya, di mana memang Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan wailun lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, celaka bagi mereka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Adanya perubahan, ya, dihapus, diganti apa segala macam, sejauh mana pergantian perubahan yang ada dalam kitab mereka, ya Allah taala a'lam. Sehingga orang-orang yang sebetulnya tahu, ya, adanya nabi di akhir zaman, mereka justru tidak beriman, ya, kecuali sebagian kecil di antaranya Bahira ini. Di antaranya Bahira, dan nanti pun ada Waraqah bin Naufal. Itu nanti tapi ketika
Nabi SAW sudah menerima wahyu, ya. Bahira ini betul-betul tahu, ya, karena dia masih menjadi seorang Nasrani yang taat, ya, dengan ajaran lama yang masih betul. Maka meyakini betul bahwa ini adalah seorang nabi yang sudah dikabarkan di dalam kitab kami dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan. Sudah nggak ragu, ya, tidak ragu ini Bahira. Tsumma akramahum bidhiyafah. Akhirnya Bahira ini memuliakan rombongan ini dengan jamuan, ya. Ini memang termasuk adat baiknya orang-orang Arab, Masya Allah, ketika ingin memuliakan, undang makan. Wa sa'ala Aba Talib an yaruddahu wa la yuqdim bihi ila Syam khaufan minal Yahudi war Roman. Dan Bahira ini meminta kepada Abu Talib untuk kembali, dikembalikan saja ke Mekah, ya. Jangan dibawa-bawa, ya, anak ini Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam jangan dibawa-bawa, ya. Biarkan saja di kampungnya, nggak usah dibawa ke Syam. Kenapa? Karena khawatir terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, ya. Mereka yang tentunya tidak menerima dengan kemunculan Nabi dari bangsa Arab, tidak menerima. Ini salah satu bentuk hasadnya mereka, ya. Jadi mereka ingin nabinya dari bangsanya sendiri, yang karena bangsa Arab ketika itu dipandang sebagai bangsa yang peradabannya itu rendah, ya. Karena dulu kan masih dalam imperium Persia dan Romawi, ya. Jadi dua dinasti besarnya ketika itu yang peradabannya sudah sangat tinggi, ya. Namun karena merasa peradabannya tinggi, ya, merasa peradabannya tinggi, apa yang sebetulnya mereka ketahui bahwa ini adalah seorang nabi pun mereka nggak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima, padahal sudah jelas disebutkan di dalam kitab mereka, ya. Inilah bahayanya yang namanya sikap sombong itu. Bahayanya luar biasa, ya. Bahkan perkara yang sudah jelas-jelas diakui itu benar dalam hatinya, hanya karena kesombongan itu menutupi batin, sudah, ya. Bagaimana caranya mempertahankan harga diri sekalipun dengan menolak sesuatu yang benar, ya. Itulah kenapa para ulama memperingatkan kita untuk tidak banyak berdebat tentang masalah agama, ya. Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya ketika beliau menuliskan satu risalah, ya, yang berjudul Ushulus Sunnah, di antara perkara pokok yang beliau cantumkan, ya, di antara pondasi sunnah ini adalah tarkul jidali wal mira'i fiddin, meninggalkan perdebatan dalam agama. Jangan banyak berdebat masalah agama. Kalaupun kita melihat mungkin ada para ulama silang pendapat, diskusi, itu hak mereka tentunya, karena mereka orang-orang yang punya ilmu. Tapi kita, ya, siapalah kita, ilmunya seberapa, ya, tidak perlu banyak berdebat. Ketika mungkin kita mendapati ada perbedaan dengan muslim-muslim yang lain, ya, tahan lesan, tahan jari. Karena sekarang kan debat kan nggak cuma lesan, ya, di WhatsApp debat, di Facebook debat, kan gitu, ya. Di grup itu yang debat bukan ustadznya, ya, itu anggota grupnya yang banyak debat, ustadznya anteng-anteng aja, santai, ya, beda pendapat santai, tapi yang lainnya nggak bisa santai. Jadi kalau nggak punya ilmunya jangan berdebat. Kenapa? Karena dalam perdebatan itu ada dampak negatif,
Apa dampak negatifnya? Bisa jadi dalam perdebatan itu sebetulnya kita sudah ngerti kalau kita itu salah. Kita sudah kalah argumentasi. Ya. Seharusnya kan kalau kalah argumentasi kan sudah nerimo ngaku saya kalah gitu loh. Ya, akui kalah. Tapi karena suasananya itu suasana debat, ya, suasana debat yang di sini ada unsur adu gengsi, adu menang-menangan, maka bagaimana caranya berkelit supaya saya tidak kalah. Ya. Ini salah satu dampak negatifnya debat ketika kita tidak punya ilmu. Ya. Kesombongan yang ada dalam hati karena merasa ini kalau saya kalah ya jatuhlah harga diri saya ini. Ya, masa kalah? Ya. Akhirnya dia nggak bisa mengakui kekalahan dan nggak bisa mengakui kesalahan kalau memang dia itu salah. Ya. Sehingga yang sebetulnya lawan debatnya itu benar, tolak bagaimana caranya kesalahan kalau dia ini kalah. Ya. Ini dampak negatifnya di situ. Ya. Kesombongan betul-betul bisa membuat orang itu meninggalkan kebenaran sejauh-jauhnya. Ya. Contoh yang sudah nyata Fir'aun. Ya. Bukankah di akhir hayatnya ketika tenggelam dia mengatakan saya beriman, ya, terhadap Tuhannya Bani Israel. Ya. Padahal selama hidupnya dia mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Saya itu Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Namun itulah dampak kesombongan. Di sini juga sama, bahwa mereka yang sudah mengetahui sebetulnya Nabi SAW ini atau sosok Muhammad ini nanti menjadi seorang nabi, ya, mereka nggak bisa menerima karena masalah harga diri. Faraddahu Abu Talib ila Makkah, maka akhirnya ketika diminta oleh Bahira untuk pulang, maka pulanglah Abu Talib ini ke Mekah, ya. Karena siapapun yang menjadi nabi, ya, dan membawa risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti nanti akan ada rintangan dan tantangannya. Dan nanti insya Allah kita akan sampai, ya, pada suatu waktunya nanti satu maqalat atau satu ucapan yang sebetulnya menjadi kaidah umum untuk kita semuanya. Nantinya ketika Rasulullah SAW dibawa oleh Khadijah, ya, dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, ya, nanti. Tapi saya awali di sini sebagai pelengkap faedah di sini. Ketika nanti dibawa ke Waraqah bin Naufal, ya, maka Waraqah mengatakan laitani hayyan id yukhrijuka qaumuk. Seandainya saya masih hidup nanti ketika kaummu itu mengusir kamu. Maka Nabi SAW bertanya, amukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengusir saya? Kemudian keluarlah ucapan dari Waraqah bin Naufal yang seakan-akan ini menjadi kaidah untuk kita semuanya. Kaidah untuk kita semuanya. Dia mengatakan, ma jaa rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Sebagaimana ada juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tidak seorang pun, kata Waraqah, tidak seorang pun datang dengan ajaran yang sama dengan yang kamu bawa, kecuali dia pasti akan diganggu. Pasti diganggu, ya. Kalimat ini menjadi pelajaran untuk kita semua hingga hari ini. Tidak seorang pun datang membawa ajaran Nabi Muhammad SAW, pasti ada gangguannya, ya, melainkan pasti ada tantangannya nanti, ya. Jadi kalau mau mengajarkan ajaran Nabi SAW harus siap dengan tantangannya, ya. Harus siap dengan tantangannya. Karena yang namanya ngajar dakwah itu nggak mulus, ya, pasti ada saja, ya, yang nyenggol sana, nyenggol sini,
ya. Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, seberapa jauh kita itu bisa istiqomah. Ya, nggak mungkin kita itu ngaku beriman kok tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa hasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya, dalam surat Al-Ankabut. Apakah manusia itu ngira sudah mengucapkan kami beriman kemudian enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti diuji oleh Allah, ya, dengan banyak hal ketika dia berusaha untuk istiqomah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian kiranya yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan faedah untuk saya dan para jamaah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita bisa lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.